حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam, menukilkan dari pensyarah, qala syarih rahimahullah ta'ala, wa qala fil Bada'i', dan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di dalam Al-Bada'i', yaitu Bada'iul Fawaid yang pertama muka surat ke-28, masih di awal-awal. Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imati bihi subhanah. Nah, ini bagus. Bukan Ar-Rahman adalah sifat, tetapi isim yang menunjukkan kepada sifat yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang itulah definisi dari as-sifat, yaitu apa? Maknan qaimun bidzat, yaitu suatu makna yang tegak pada zat yang disifati itu. Baik. War-Rahim, sementara Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, yaitu dia adalah isim yang menunjukkan kepada keterkaitan sifat rahmat itu dengan objek yang dirahmati. Menunjukkan ini adalah apa? Fi'il, sifat fi'liyah, apa? Sifat fi'liyah. Adapun yang Rahman ini adalah sifat dzatiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu selalu penuh kasih sayang kepada kaum mukminin. Karena di sini kata para ulama, tadulu ala istimrar, menunjukkan terus menerus. Walaupun terkadang karena itu adalah lil mudi, hanya untuk masa lalu saja, tetapi kata para ulama ayat ini menunjukkan terus menerus, karena di sini Allah Ta'ala sedang memuji dirinya sendiri. Tidak mungkin dia memuji dirinya sendiri dengan sifat yang telah berlalu saja dan setelah itu terputus. Itu tidak mungkin. Tapi ini terus menerus Allah Ta'ala terpuji dengan apa? Dengan kasih sayangnya kepada kaum mukminin. Tayyib. Dan juga dalam ayat yang lain, apa itu? Innahu bikum lara'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu selalu penuh kasih sayang dan belas kasih kepada kalian. Ini menunjukkan nama Ar-Rahim itu terkait dengan objeknya. Qalu walam yaji qattu rahmanu bihim, misalkan tidak pernah datang dalam suatu ayat Allah Ta'ala mengatakan rahmanu bihim, tapi rahim bihim. Ini yang beliau inginkan di sini, dan ini secara umum memang seperti itu. Kecuali apa? Kecuali ada itu suatu hadis yang menunjukkan bahwasanya Ar-Rahman itu juga boleh dikaitkan dengan objek. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan juga Imam Tirmidzi dan para ulama yang lain. Hadis siapa itu? Abdullah bin Amr ibnul As, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Ar-Ruhama yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Ruhama, para penyayang itu disayang oleh Ar-Rahman. Beliau tidak mengatakan Ar-Rahim, tapi Ar-Rahman. Sayangilah yang di muka bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ini menunjukkan secara umum memang Ar-Rahim itu terkait dengan objeknya, Ar-Rahman terkait dengan zatnya sendiri. Tapi terkadang Allah Ta'ala yaitu melalui Rasulnya menjadikan Ar-Rahman itu juga terkait dengan objeknya. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu kembali kepada sifat rahmat yang sangat luas. Maka ini layak untuk disebutkan di situ. Dengan rahmatnya yang sangat luas, dia itu sangat menyayangi orang-orang yang penyayang itu. Hadis tadi hasan li ghairi. Tayyib. Qal fakanal awwal lil wasf. Maka yang pertama yaitu Ar-Rahman itu menunjukkan sifat kepada zatnya. Wasani lil fi'il. Yang kedua yaitu Ar-Rahim itu adalah sifat fi'liyah, menunjukkan kepada perbuatan Allah. Fal awwal dalun ala anna rahmah wasfuh. Maka yang pertama yaitu Ar-Rahman menunjukkan bahwasanya rahmat itu adalah sifat Allah, sifat dari zat Allah itu. Wasani Ar-Rahim dalun ala annahu yarhamu khalqahu bi rahmatih, menunjukkan bahwasanya Allah itu menyayangi para makhluknya dengan rahmatnya. Baik, selesai. Kemudian kita kembali kepada matan kitab ini. Qala Syekhul Islam rahimahullah, qauluhu ta'ala, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami,
engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Ini doa para malaikat yang mana? Para malaikat yang memikul arsy itu. Sebelum masuk kepada intinya, yaitu apa itu? Memohonkan ampunan untuk orang-orang yang taat kepada Allah di muka bumi ini. Ini menunjukkan malaikat memang apa? Sangat penyayang kepada kaum mukminin dan mereka sangat perhatian dengan keadaan kita. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada satu makhluk pun yang paling bermanfaat persahabatannya itu melebihi para malaikat. Baik. Kita kembali, qala syarih rahimahullahu taala, qauluhu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Wasi'at rahmatuka wa ilmuka kulla syai', yaitu rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, walaupun tidak disebutkan di sini, tapi di dalam kitab beliau Al-Fawaid, bahwasanya ar-rahmah dan al-ilm ini tatalazam, yaitu saling mengharuskan. Semakin seseorang itu luas ilmunya, dia akan semakin besar rahmatnya kepada para makhluk. Demikian pula sebaliknya, semakin seseorang itu punya sifat rahmat, semakin Allah Ta'ala akan memberkahi dia dan memberikan kepadanya ilmu. Ini memang saling apa? Saling mengharuskan antara apa? Rahmat dengan ilmu. Makanya zat yang maha sempurna, yaitu Allah, rahmatnya luas, ilmunya juga luas. Rahmatnya sempurna, ilmunya juga sempurna. Kemudian beliau mendatangkan dalil ini. Demikian pula makhluk yang paling sempurna ilmunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ilmunya paling luas, ana a'lamukum billah wa atqakum bihi wa atqakum lah. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalian dan yang paling bertakwa kepadanya. Beliau ilmunya paling banyak dan rahmatnya juga paling banyak. Wa kana bil mu'minina rahima, dan beliau itu sangat yang bukan itu yang kita inginkan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, penuh kasih sayang dan penuh belas kasih kepada kaum mukminin. Ini keadaan Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, sesuai dengan kadar rahmat seseorang, begitu pula kadar ilmu dia. Dan sesuai dengan kadar ilmu seseorang, seperti itu pula rahmat dia. Baik. Qal fama min muslimin wala kafirin illa wa huwa mutaqallibun fi ni'matih. Maka tidak ada seorang muslim pun dan tidak pula seorang kafir pun kecuali dia itu berbolak-balik di dalam nikmat Allah. Ya, semuanya adalah nikmat dari Allah. Kalau dirinci maka tidak mungkin kita menghitungnya secara lengkap. 100 pun akan penat bagi kita untuk menyebutkannya. Padahal nikmat Allah lebih dari itu. Fahadhil ayah fiha dalilun ala isbati rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini di dalamnya ada dalil tentang penetapan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilun ala si'atiha wa syumuliha, dan dalil akan luasnya rahmat Allah, dan rahmat Allah itu meliputi segalanya, syumuliyah, meliputi segalanya. Rawal Imamu Ahmad, Imam Ahmad ini di dalam musnad beliau nomor yang ke 23.771 dari Salman Al-Farisi dari Nabi SAW. Kita baca dulu. An Abi Utsman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak betul, maksudnya ada kesalahan cetak mungkin dari sang itunya, pengetiknya. An Abi Utsman an Salman, Abu Utsman an Nahdi an Salman. Abu Utsman ini siapa? Abdurrahman bin Mul, siqah dari kalangan tabi'in dan juga ahli ibadah. Beliau mendapatkan ilmu dan juga mendapatkan kezuhudan beliau adalah dari Salman Al-Farisi, dan beliau punya murid yang sangat bagus yang mewarisi ilmu dan sekaligus kezuhudan beliau, yaitu siapa? Sulaiman bin Tarkhan, yang ma'ruf beliau sifatun sunni. Tidak ada seorang pun minta hadis kepada beliau kecuali beliau uji dulu. Kalau ketahuan dari ahlul bidah tidak dikasih ilmu oleh beliau. Itu Sulaiman bin Tarkhan, dan memiliki karomah yang banyak dengan sanad-sanad yang sahih. Berita-berita tentang karomah beliau terkenal. Dan Sulaiman bin Tarkhan punya anak yang sangat mencocoki ayahnya. Siapa namanya? Mu'tamir, anak terlupakan, Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Dan dua-duanya ini ayah dan anak berlomba-lomba untuk beribadah.
Kisahnya panjang tentang masalah mereka ini. Tayyib. Jadi ini bukan hadis Abi Utsman tetapi hadis Salman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 100 rahmat. Faminha rahmatun yatarahamu bihal khalq. Di antara dari 100 rahmat itu ada satu rahmat yang para makhluk semuanya saling menyayangi dengan rahmat tadi. Wa biha ta'tiful wuhusyu ala auladiha. Dan dengan rahmat yang satu itulah para al-wuhush, binatang-binatang buas itu menyayangi anak-anaknya. Walaupun binatang buas, tapi kalau kepada anaknya sangat sayang. Wa akhara tis'atan wa tis'ina ila yaumil qiyamah. Dan Allah menunda, mengakhirkan pemberian 99 rahmat itu sampai hari kiamat nanti. Infarada bi ikhrajihi Muslim. Imam Muslim menyendiri dengan periwayatannya. Di mana menyendiri sementara syekh beliau yaitu Imam Ahmad meriwayatkan juga. Maksudnya adalah apa? Infarada anil Bukhari. Tetapi apa? Kalau kita periksa, Bukhari juga meriwayatkan hanya saja dari Abi Hurairah. Tayyib. Imam Muslim itu di nomor yang ke 2753. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah nomor yang ke 6000. Muslim juga dari Abi Hurairah juga, tapi kita nggak menyebutkan di sini. Dan dalam lafaz Bukhari, lafaznya adalah apa? Innallaha khalaqa mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat yang dia tebarkan kepada makhluknya ini bukan zat Allah, bukan apa sifat Allah, tetapi apa? Tetapi dia adalah makhluknya Allah, rahmat makhlukah. Adapun rahmat yang dia itu adalah sifat Allah, tidak pernah terpisah dari Allah Ta'ala. Tapi dari situ datangnya rahmat. Sebagaimana apa? Ilmu Allah itu bukan makhluk, tetapi dengan ilmunya Allah Ta'ala itu menciptakan ilmu-ilmu dan memberikan kepada para hamba. Baik. Kemudian kalau dalam lafaz Bukhari, Allah Ta'ala meletakkan rahmat itu kepada alam semesta ini yang dengan itu para makhluk semuanya saling menyayangi. Bahkan binatang buas pun punya sifat sayang kepada anak-anaknya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, binatang-binatang yang berkaki besar, dia mengangkat tangannya, mengangkat kakinya jangan sampai apa menginjak anaknya. Itu baru satu rahmat meliputi semuanya. Maka bagaimana dengan 99 rahmat yang nanti Allah Ta'ala akan tebarkan di hari kiamat, di mana makhluk itu betul-betul di puncak keperluan kepada pertolongan Allah. Maka ini ada harapan untuk kita tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang penting apa? Kita berusaha memenuhi sebab-sebab datangnya rahmat. Adapun kalau dalil-dalil yang mendatangkan laknat justru kita kerjakan itu dalam artian kita melanggar perintah Allah sehingga masuk kepada laknat, maka ini bahaya. Jangan-jangan kita akan dijauhkan dari rahmat. Tayyib. Kita ambil sedikit lagi masih dari kalam Syekhul Islam yang di atas, wa qauluhu wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu selalu penuh kasih sayang kepada kaum mukminin. Wa qauluhu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kalau di matan kitab ini wasi'ati sepertinya ya. Ini salah. Tapi wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Alif maksurah itu tak ada. Iya, itu harusnya tidak ada itu. Dan jelas yang diinginkan bukan alif maksurah tapi ya, cuma hilang itunya, dua titiknya itu. Wasiat. Tidak ada satu buku pun kecuali apa? Pasti ada kesalahan kecuali kitabullah. Baik. Qauluhu subhanahu wa ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan Allah itu selalu menyayangi kaum mukminin. Ini menunjukkan semakin orang itu kuat keimanannya, semakin disayang oleh Allah. Karena berita ini digantungkan kepada isim mustaq, yaitu al-mu'minin, menunjukkan apa? Sifat itu sebagai apa? Sebagai ilahnya, sebagai alasan. Maka semakin kuat keimanan, semakin disayang oleh Allah Ta'ala. Baik. Wa qauluhu wa rahmati wasi'at kulla syai'. Ini pas di dalam syarahnya. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Anna rahmatahu subhanahu ammat wa syamalat kulla syai'. Maksudnya adalah bahwasanya rahmat Allah Subhanahu
itu luas dan meliputi segalanya. Qala Al-Hasan wa Qatadah, Al-Hasan Al-Basri, ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau nomor yang ke 15.209 dari jalur Al-Hasan bin Yahya an Abdir Razzaq an Ma'mar anil Hasan wa Qatadah. Sementara Al-Hasan bin Yahya Ibnul Ja'ad dia soduk. Sementara Ma'mar itu tidak mendengar dari Al-Hasan. Tetapi Ma'mar itu hanyalah menghadiri jenazahnya Al-Hasan. Jadi terlambat sedikit. Al-Hasan meninggal. Ma'mar menghadiri jenazah itu. Maka jelas riwayat Ma'mar dari Hasan adalah terputus. Adapun riwayat Ma'mar dari Qatadah sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Syarhul Ilal, itu adalah riwayat yang kuat sekali. Ma'mar mengatakan apa? Bahwasanya saya menghadiri majelis Qatadah dan apapun yang beliau ucapkan itu seakan-akan langsung terukir di hati saya. Memang Ma'mar hafalannya luar biasa, Ma'mar bin Rashid ini Abu Urwah. Tayyib. Makanya disebutkan dalam biografinya wahwa sabtun fi Qatadah. Beliau itu kokoh hafalannya terhadap Qatadah. Berarti apa? Asar ini untuk asar Al-Hasan maka dhaif. Tapi untuk asar Qatadah maka dia itu hasan. Dalam artian apa? Boleh dipakai untuk diriwayatkan. Hasan karena apa? Karena ada rawi yang soduk tadi, Hasan bin Yahya. Tayyib, apa tafsir dari Qatadah? Wasi'at rahmatuhu subhanahu fid dunya al-barra wal fajir. Rahmat Allah subhanahu di dunia itu meliputi orang-orang yang berbakti dan orang yang jahat. Wahiyya yaumal qiyamah lil muttaqina khassah. Tetapi dia di hari kiamat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya, adapun orang kafir maka apa? Mereka akan terlaknat, tidak apa ya? Mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah. Adapun orang yang durhaka maka dia terancam dengan siksaan Allah. Baik. Kemudian fahadil ayah fiha isbatur rahmah wa syumuliha. Maka ayat ini di dalamnya ada penetapan rahmat dan luasnya rahmat Allah. Wa dalat hadil ayah wa ma qablaha. Ayat ini dan yang sebelumnya menunjukkan ala anna rahmah tangqasimu ila qismain. Bahwasanya rahmat itu terbagi menjadi dua macam. Ini dilihat dari sisi objeknya. Al-awwal rahmatun ammah. Yang pertama adalah rahmat yang bersifat umum, bersifat menyeluruh. Wahiyar rahmatul mustarikah baina al-muslim wal kafir. Yaitu rahmat yang bersekutu di dalamnya orang muslim dan orang kafir. Masalah kesehatan, masalah mendapatkan uang, masalah mendapatkan udara, ini rahmat Allah dan ini berlaku untuk semua. Fama yasilu ilaihi min rizqin wa sihhatin wa nahwi dzalik, maka apa saja yang sampai kepada sang hamba berupa rezeki, yaitu mungkin makanan, minuman, dan juga kesehatan dan yang semacam itu, fakulluhu min rahmatillah, maka itu semua adalah dari rahmat Allah. Hujan juga dinamakan oleh Nabi sebagai rahmat Allah. Juga Allah Ta'ala menamakan hujan sebagai rahmat. Kama fi hadil ayah, sebagaimana di dalam ayat ini. As-sani, jenis rahmat yang kedua, rahmatun khassatun bil mu'minin. Rahmat yang khusus untuk kaum mukminin. Kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat ini. Fil ayatil lati qablaha, dalam ayat yang sebelumnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Khusus Allah Ta'ala menjadikan jar majrur muta'alliqnya itu hanyalah apa? Al-mu'minin saja. Di dunia hanya orang mukminin yang mendapatkan apa? Rahmat berupa apa itu misalkan? Yaitu berupa keimanan. Orang kafir tidak dapat itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.